dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, saya sehat jasmani dan rohani. Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 146 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Maret 2015, pukul 10:15, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa perguruan tinggi Raharja dengan judul Perancangan Sistem Absensi Karyawan menggunakan RFID pada perguruan tinggi Raharja. Maaf Pak, salah, saya sudah ganti judul. Iya, dan sudah ada juga formulasi judul. Sudah pernah diajukan? Iya, sudah diajukan RPU. Atas nama Fitria Nurtianingsih, NIM 11124655589, jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Bisnis Intelijen. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi dari peserta, sesi kedua yaitu tanya jawab antara dewan penguji dan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan bacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 11124655589, nama Fitria Nurtianingsih, jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Bisnis Intelijen, IPK terakhir 3,69. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudari mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Wih. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudari dipersilakan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10 menit. Cukup? 20 menit Pak. 15 menit ya. Iya. Saya mau izin ya untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga para hadirin yang telah hadir pada di ruangan ini. Kepada Bapak Ibu Dewan Penguji, saya mohon waktunya untuk melakukan presentasi sekitar 18 menit dengan jumlah materi 34 slide dan satu buah video berdurasi kurang lebih 1,5 menit. Skripsi berjudul Pengembangan Sistem Informasi IDOHelp untuk meningkatkan mutu pelayanan kampus pada perguruan tinggi Raharja. Selama saya skripsi, saya didampingi oleh 2 pembimbing yang hebat. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Untung Raharja MTI dan juga yang kedua Bapak Ari Budi Wasito MKom. Profil lengkap Fitria dapat dilihat pada layar dan juga ada link-link yang tertera. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyuguhkan satu buah video berisi pemecahan dan permasalahan dari IDOHelp. Nah, permasalahan pertama, IDOHelp pernah mengalami down. Maka dari itu solusinya ada sistem baru yang menggantikan sistem yang lama. IDOHelp ini dapat diakses pada idohelp.raharja.info melalui laptop, PC, desktop maupun smartphone. Kemudian permasalahan kedua, adanya customer non pribadi Raharja yang bertanya di luar ruang lingkup. Dan itu belum bisa terjawab oleh IDOHelp.
biaya kuliah, IDOHelp belum bisa menjawabnya. Solusinya adalah dibentuk 3 departemen, yaitu yang pertama Departemen IDOHelp Online, yang kedua Departemen iLearning Plus, dan Departemen PPMB. Dan Departemen PPMB ini dapat menjawab informasi seputar kampus, biaya kuliah, info CMB, dan lain sebagainya. Tidak perlu ke kampus, dapat langsung bertanya lewat IDOHelp. Lalu, permasalahan yang ketiga, adanya kesalahan pada saat audit operator. Maka dari itu lebih ditekankan lagi training operator sebelum menjadi operator IDOHelp. Semuanya terhimpun pada trainingidohelp.ionic.me. Nah, ada 8 poin penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Dan pembahasan yang pertama, IDOHelp pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena IDOHelp telah ada sejak tahun 2012 yang merupakan pelayanan kampus milik perguruan tinggi Raharja, dan saya adalah pengembang yang keempat. IDOHelp merupakan salah satu dari TPI atau 10 Pilar IT iLearning, dan yang paling erat kaitannya adalah iRun, Rooster, dan juga Info. IDOHelp memiliki 2 layanan. Yang pertama, layanan online dan juga layanan offline. Nah, penelitian skripsi saya ini hanya terbatas pada IDOHelp online, lalu penambahan departemen, dan juga training IDOHelp. Training IDOHelp ini dikhususkan untuk para calon operator agar kualitasnya semakin baik. Terdapat juga ID yang menghimpun kegiatan training ini, yaitu trainingidohelp.ilearning.me. Di sini juga terdapat form registrasi dan juga daftar peserta, kriteria penilaian, serta ada skop dari mahasiswa training IDOHelp 6. Keistimewaan dari training IDOHelp ini adalah satu calon operator akan didampingi oleh satu operator senior, sehingga materi yang diberikan lebih dapat terserap dengan baik. Metode penelitian yang digunakan, saya observasi di RNC, kemudian melakukan wawancara dengan stakeholder saya, Kakak Tiara Eskom, lalu melakukan studi pustaka, dan juga menggunakan iLearning survey untuk mengetahui seberapa jauh manfaat IDOHelp bagi para customer-nya. Di sini ada 3 tujuan dan 3 manfaat. Dengan adanya identifikasi permasalahan pada IDOHelp, diharapkan dapat solusinya dan sistem IDOHelp tersebut semakin baik. Nah, yang kedua, adanya penambahan departemen diharapkan tingkat kepuasan customer semakin tinggi. Dan yang ketiga, implementasi training operator untuk memaksimalkan kualitas operator. Ada 21 strategi dan ini masuk ke final draft elisitasi. Sudah ditandatangani oleh pembimbing 1, 2, kepala jurusan dan juga stakeholder. Strategi dapat dilihat pada link berikut. Kemudian akan saya bahas hanya 4. IDOHelp memiliki fitur untuk redirect customer. Jadi, misalnya ada teman, saudara, ataupun kerabat yang ingin bertanya seputar info biaya perkuliahan di sini. Nah, saat searching di Google tiba-tiba bertemunya dengan link yang departemen IDOHelp online, itu dapat diteruskan ke departemen yang lainnya. Lalu, keistimewaan dari sistem IDOHelp ini dibandingkan dengan yang lama, sistem IDOHelp yang lama tidak dapat menghitung jumlah chat per operator, tapi saat ini bisa dan juga bisa disesuaikan dengan tanggal. Karena ini open source, menggunakan Mibeo Chat Messenger, maka apa-apa masih serba Mibeo. Maka dari itu, harus disesuaikan dengan perguruan tinggi Raharja. Dengan bantuan teks editor Notepad, FileZilla, dan juga bahasa pemrograman PHP, saya mengubah dan menambah pada header dan juga footer. Kemudian hasilnya, logonya sudah IDOHelp dan power by perguruan tinggi Raharja. Logo ini sudah saya sosialisasikan melalui milis ke beberapa milis melalui email. Lalu target customer 500.
Pencapaiannya saat ini mencapai 4 kali lipat, yaitu lebih dari 2.000 customer. Seberapa populerkah iDoHelp? Kita bisa search di Search ID, lalu tampil 2.800 result. Dan iDoHelp ini dari waktu ke waktu selalu melayani customernya dengan baik. Dari pengembang yang pertama sampai saat ini terdapat lebih dari 8.300 customer, dan itu adalah angka yang cukup fantastik. Implementasi training sudah digunakan 3 kali training. Lalu saat ini ada 16 operator di iDoHelp Online, lalu 5 operator di Departemen PPMB dan 6 di iLearning Plus. Jadwal untuk Departemen iDoHelp itu sendiri sudah pasti, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian dari 2.055 customer didapatkan survei menggunakan iSur sebanyak 15%. Dan dari segi operator, akses, sistem, survei membuktikan bahwa iDoHelp mudah diakses dan kualitas sistem serta operatornya baik. Ini ada lebih dari 25 testimoni, dapat dilihat pada link berikut, namun ini saya hanya menampilkan 4. Kata pandang, iDoHelp terasa sangat bermanfaat dan menunjang keberhasilan beliau dalam ACP. Lalu kata Miss Hani, Miss Hani selalu terlihat lebih pintar dari yang lain perihal PPI karena sering bertanya pada iDoHelp. Terima kasih Miss Hani untuk testimoninya. Lalu testimoni dari Sekjur TI S1 yaitu Karuli. Kata Karuli, iDoHelp adalah problem solving. Lalu kata Ibu Adijah, good job buat iDoHelp karena iDoHelp membantu permasalahan IT. Dimulai dari hal-hal kecil seperti lupa password, cara aktivasi SIS Plus, RHJ Fox, AirZone, dan lain sebagainya. Ini adalah pencapaian yang saya dapatkan selama skripsi, mendapatkan 8 SC dari pembimbing pertama saya, Bapak Insinyur Untung Raharja MTI. Lalu total hasil praktek DRC melebihi 1.800 jam. Kemudian aktif di email, inbox lebih dari 5.000 email, dan di milis saya sendiri, di milis Averos Group, menduduki peringkat pertama dengan lebih dari 2.000 email. Lalu saya menghasilkan 2 buah jurnal. Jurnal yang pertama ada di sisi IT, dan yang kedua ada di Semnas Amikom Yogyakarta. Saya juga menghasilkan sebuah hibah yang ditujukan ke Kota Tangerang dengan didukung oleh Bapak Insinyur Untung Raharja MTI dan juga Kak Kana, dan yang peneliti ketiganya saya sendiri. Saya memiliki sistem kuliah portofolio atau biasa disebut scope. Saya juga pernah menjadi penyelenggara DID 2014 pada Game Time Box, di mana Game Time Box ini adalah implementasi dari proyek KKP saya, RFID yang berbasis konsep gamification. Lalu ada juga etalase cermin. Kalau untuk yang iDoHelp itu totalnya ada 35. Dan saya menghasilkan 14 artikel iron dan juga 10 video tutorial. Video ini saya dibantu oleh rekan saya yaitu Imam. Yang iklannya. Saya sudah melakukan lebih dari 50 kali bimbingan dan mengikuti Tridharma operator iDoHelp. 2 kali berturut-turut saya mendapatkan total performa tertinggi. Lalu yang baru saja adalah iDoHelp masuk ke Juara Harapan untuk kategori Information System and E-commerce pada Raharja Karir 2020. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga special thanks untuk keluarga tercinta yang selalu motivasi, mendorong, dan menyemangati saya. Lalu untuk Bapak Insinyur Untung Raharja selaku pemimpin 1, Kak Budi Warsito Pembimbing 2, Kak Kana, Kepala Jurusan, dosen-dosen yang telah membantu saya dan juga telah sharing bersama saya, Pak Ignatius, Kak Bayu, Kak Hendra, dan juga Pak Yusuf. Lalu rekan-rekan yang ada di REC yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Lalu pengembang iDoHelp yang sebelumnya, Kak Ana, Kak Nida, dan Kak Eva. Lalu rekan-rekan Averos, Naru, Haci,
Apiko, Fantasi 8, dan special thanks untuk para operator iDoHub. Operator iDoHub, jika tanpa operator, ibarat seperti perusahaan yang tidak memiliki karyawan, tidak akan bisa sampai pada pencapaian saat ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada operator iDoHub dan juga segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekian presentasi dari saya. Semoga iDoHub dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga bisa selalu ada di hati para customer-nya. Wassalam. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji. Baik. Terima kasih dan saudara-saudari, sesi pertama berupa presentasi telah selesai. Maka saya akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang diajukan oleh penguji kedua. Kepada Pak Arif, dipersilakan. Pertanyaannya juga direkam. Iya, Bapak. Gimana nih? Boleh kan? Boleh ya? Boleh. Mau berapa pertanyaan nih? Satu aja cukup. Satu. Apa perbedaan sama yang dulu sama sekarang? Kalau yang jelas terlihat perbedaan dari sistem yang lama dan sistem yang baru itu kalau sistem yang saat ini bisa, kalau untuk monitoring performa per bulan itu di situ ada jumlah chat rate-nya. Bisa saya tunjukkan di sini ada statistiknya. Kemudian di statistik ini ada berdasarkan waktu dapat dihitung masing-masing operator menangani berapa customer. Kalau yang di sebelumnya masih terhitung secara manual. Dan juga kalau yang iDoHub yang baru ini memiliki 3 departemen, yaitu iDoHub Online, iDoHub Online, Departemen Layanan Plus, dan PPMB. Iya. Oke, itu dari sisi Dari segi sistemnya, kan dari segi yang dilayani. Dari segi yang dilayani ada penambahan. Apa ya? Jadi kalau yang sebelumnya itu dalam tempo 1 tahun dapat 2.700, kalau ini baru 15 Oh my god, dan sini sampai aku aja. 2.055. Aku nyari di bawah aku, ternyata itu di Dari segi bukan di bawah. BPN-nya ya, belakangnya. Iya. Nah, itu yang dari report ini. Bisa nggak? Sini, kasusnya pegangin ini dulu. Kalau menurut saya ada perubahan, jadi juga ditambah dengan adanya training operator. Training operator ini juga mempengaruhi kualitas Ini tuh lagi operator ngerekam dalam kasusan. menjawab. Kita setiap bulannya ada yang namanya sharing dan juga ada yang namanya audit.